Tidak boleh ikut itu, karena alatnya orang kafir. Mikrofon nih siapa yang buat nih? Mikrofon yang buat orang kafir. Itu maka tulisannya on off. Seandainya orang Islam pasti tulisannya al-hayah wal maut. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas kembali soal Ustadz Abdul Somad guys. Nah, udah lama saya nggak bahas dia nih. Nah, kali ini saya akan membahasnya. Dan judul yang saya berikan adalah Ustadz Abdul Somad akhirnya sadar akan kesalahannya. Kalau berbicara mengenai kesalahan Abdul Somad, apa sih sebenarnya kesalahan dia? Kalau kita mengikuti perjalanan YouTube ini dari tahun-tahun 2018 sampai sekarang, ada satu momen di mana Ustadz Abdul Somad ini sempat kejerat kasus nih guys. Kasus apa? Kasus penistaan agama. Yang mana salah satunya adalah dia melarang seseorang atau umatnya itu untuk menaiki ambulans guys. Kenapa kok umatnya dilarang untuk naik ambulans? Katanya itu adalah ambulans adalah ciptaan dari kafir. Dan juga ambulans ini katanya adalah lambang salib guys. Jadi itu dilarang untuk menaiki ambulans katanya. Takut kalau sampai umatnya nanti jadi murtad. Ya, daripada kita kebingungan yang baru-baru ngikutin tahun-tahun ini, kita langsung aja nonton. Ya, dari video itu kita tahu ya bahwa dia katanya keras banget menentang masalah ambulans ini. Karena di situ katanya ada lambang salib dan itu adalah ciptaan dari kafir sebenarnya. Dan kalau berbicara mengenai hal ini, ada video yang satunya lagi yang dulu viral. Dan saya tidak mengutipnya karena memang video itu kena copyright ya. Jadi sebaiknya dihindari, tapi kurang lebih sama, mirip dengan apa yang sudah saya tayangkan itu. Bahkan di video itu lebih ekstrim lagi, umatnya dilarang untuk berobat di rumah sakit Kristen karena takutnya mereka juga nanti murtad. Padahal ya cuman berobat ya. Murtad dari mana? Dan juga saya sudah jelaskan itu sebenarnya. Dan setelah kasusnya mencuat viral dan heboh seluruh jagat raya ini, dia mendapat tentangan tidak hanya dari Kristen tapi juga dari saudara-saudaranya yang malu punya tokoh agama seperti dia. Kemudian dituntutlah dia untuk meminta maaf. Ya itulah enaknya ya. Kalau umatnya Ustadz Abdul Somad ini kalau keliru soal agama ya minta maaf doang. Tapi kalau dari Kristen salah ngomong dikit ya penjara deh. Seperti Pak Ahok. Ya tapi itu realita yang ada saat ini yang nggak bisa dipungkiri. Kita yang minoritas juga bisa bikin apa, nggak bisa bikin apa-apa. Tapi persoalannya waktu itu Ustadz Abdul Somad tidak mau meminta maaf guys. Dia dengan tegas mengatakan, ngapain saya minta maaf? Saya kan ngajarkan apa yang menurut agama saya benar. Well. Ya oke lah, terserah apa alasannya. Yang jelas poinnya adalah dia tidak mau minta maaf. Tersinggung. Apakah perlu saya minta maaf? Nah, udah tuh jawab. Nah, ajaran saya. Kalau saya belum minta maaf, berarti ayat itu mesti dibuang. Na'udzubillah. Ayat Al-Quran. Saya di mana-mana menyampaikan ceramah, tak mungkin saya tanya orang satu-satu. Matikan HP, matikan. Saya di mana-mana ceramah, HP orang hidup, orang merekam. Tak bisa saya larang itu, karena dia mau mendapat pengajian. Tak mungkin pula saya buat perjanjian. Semua yang mau masuk sini, materi 6.000, tak boleh kalian sebarkan. Nah, jadi payah kali lah ceramah ini sekarang kalau gitu. Itu dua yang saya jawab. Silakan. Tetapi akhir-akhir ini heboh lagi nih, sebuah video yang mana Abdul Somad pelin-pelan guys. Gak kayak dulu nih, yang dulunya itu dia menentang banget nih, pokoknya kafir nggak boleh, nonton Korea nggak boleh, pakai ambulans nggak boleh dan lain-lain. Sekarang dia mengakui bahwa dia dan umatnya sendiri itu tidak bisa lepas dari ciptaan-ciptaan dari kafir. Bagaimana ini? Kita langsung nonton videonya aja guys. Tidak boleh ikut itu, karena alatnya orang kafir. Mikrofon nih siapa yang buat nih? Mikrofon yang buat orang kafir. Itu maka tulisannya on off. Seandainya orang Islam pasti tulisannya al-hayah wal maut. Ini lampu. Ini lampu nih yang buat orang kafir. Ini lampu, ini mikrofon yang buat semua
masjid itu Kubah masjid itu dari mana? Kubah masjid itu dari Bizantium. Bizantium itu mana? Roma itu mana? Non muslim. Menara itu dari mana? Menara dari Mesir. Yang membuat siapa? Yang membuatnya orang Yunani. Menara diambil dari kata nar, api, tempat api. Mana dari Islam? Islam tidak melarang menggunakan alat non muslim selama yang diambil maslahatnya, tidak diambil sebagai ibadah. Kecuali yang diambil ibadahnya, ritualnya, baru tak boleh. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jelas? Tak juga jelas, kita ulang sekali lagi. Ya, intinya dari video tersebut bagaimana boleh pakai barangnya kafir. Ya nggak boleh kan ikut agamanya. Ya sama aja dong. Boleh dong pakai ambulans. Ya nggak boleh kan ikut agama yang punya ambulans. Boleh dong ke rumah sakit Kristen. Yang penting kan nggak ikut ibadahnya Kristen. Harusnya kalau konsisten seperti itu. Tapi di sini dia tidak konsisten. Saya punya dua hal untuk menanggapi hal ini. Yang pertama, bisa jadi dia ini sudah menyadari kesalahannya sebenarnya. Walaupun nggak diungkapi, saya salah atau apa. Sebenarnya dia menyadari kesalahan. Dia sadar bahwa sebenarnya dirinya dan umatnya tidak bisa lepas dari buatan kafir. Dari buatan non-muslim sebenarnya gitu ya. Ya jelas dong, kamera siapa yang bikin, YouTube siapa yang bikin, mikrofon siapa yang bikin, mobil siapa yang bikin. Kalau mau sendiri gitu ya, kalau mau, wah sudahlah pokoknya agamaku yang paling benar, segala sesuatu yang paling benar. Seperti yang digembor-gemborkan teman-teman Anda itu, wah saya ini orang kafir tuh bodoh-bodoh semuanya, orang kafir nggak ngerti apa-apa semuanya dan lain-lain. Ya udah, jangan pakai mobil, jangan pakai kamera, jangan upload video ke YouTube, kan gitu aja. Nah, dari sini saya akhirnya lega ya. Ustadz Abdul Somad ini menyadari kekeliruannya bahwa dirinya sendiri tidak bisa lepas dari buatan-buatan orang non-muslim. Mikrofon. Ternyata saya juga baru tahu, kubah dalam masjid itu ternyata berasal dari Romawi ya. Tapi kalau kubah nggak apa-apa ya. Karena sudah jadi simbolnya agama muslim ya. Kalau salib disuruh ngecat supaya hilang salibnya, kalau kubah diapain ya supaya nggak syarat dengan orang Romawi gitu. Nggak tahu juga. Kalau yang pertama tadi dia menyadari kesalahannya dan kemudian mengakui dirinya nggak bisa lepas dari buatan-buatan non muslim. Yang kedua, mungkin dia lupa sama ajarannya. Yang dulu, diriku yang sekarang bukanlah diriku yang dulu. Dia mungkin lupa ya, kalau dulu pernah jelek-jelekin ambulans, kalau dulu pernah jelek-jelekin buatan-buatan non-muslim. Kemudian dia di sisi lain, dia akhirnya mengajarkan bahwa boleh-boleh aja pakai barang-barang yang non-muslim. Ya, whatever lah. Oke, sekian dulu dari saya video ini. Luis Prasetyo sini, God be with you all.